Selamat datang di dalam program GPDC, yaitu Glow Pastoral Digital Channel yang sudah menyertai kita cukup lama. Dan mari jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share, saudara. Sehingga program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai perenungan firman. Bapa di surga, biarlah kami semua dipenuhi dan disinari dengan firman Tuhan, khususnya pada hari ini, sehingga kami tetap dimanapun aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kami tetap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita rayakan bulan kemenangan, saudara. Iya kan? Semua orang di dunia ini sedang rayakan yang namanya kemenangan. Apapun yang sudah mereka capai. Tetapi tentunya bulan kemenangan pasti artinya kita sudah melakukan sesuatu pencapaian. Betul kan? Nggak ada orang teriak sorak-sorai kemenangan walaupun mereka nggak ngapa-ngapain, saudara. Nggak ada orang yang merayakan prestasi kalau mereka tidak bertanding lebih dulu, saudara. Nah, itu yang saya sebut, tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Tidak ada kemenangan tanpa dedikasi apapun yang Anda capai dalam hidup ini. Tapi itu sebabnya mari kita sadari bahwa kita harus menang di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan saya akan kutip di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan mengharapkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Firman berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan, ingat baik-baik, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang saya akan bahas pada hari ini, bahwa Tuhan memberi upah, Tuhan memberi reward, Tuhan memberi sebuah piala, Tuhan memberi sebuah benefit bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Kata sungguh-sungguh mencari Dia. Mengapa? Karena ada banyak orang gak sungguh-sungguh dalam hidup. Saya ingin bicara dalam dimensi iman. Banyak orang tidak punya kehidupan iman yang sungguh-sungguh. Makanya ketika banyak problem dalam keluarga, dia hancur. Ketika ada pemutusan hubungan kerja, dia merasa sudah nggak ada artinya. Ada orang yang ketika sahamnya turun, dia juga turun lompat dari apartemen lantai tinggi, saudara, menghabisi hidupnya. Ada orang yang hampir tidak bisa keluar dari hutang, berhutang, berbunga dan akhirnya terperosok begitu mendalam. Mengapa? Karena saya harus katakan, saudara, segala sesuatu dalam hidup ini kita perlu punya iman. Dan iman itu artinya apa? Sederhana, sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara. Ingat baik-baik begini loh, Anda bisa punya gaji besar, tapi kalau engkau tidak menyisihkan pendapatanmu bagi Tuhan, engkau nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan lihat, ketika engkau di dalam keberhasilan, prestasi, semua karir begitu meninggi dan engkau lupakan Tuhan, tunggu aja waktunya. Kalau enggak kesombongan yang menghancurkanmu, kalau enggak ambisimu yang membuat engkau lebih spending banyak dibandingkan pendapatanmu, iya kan? Tunggu aja kalau nanti tiba-tiba nafsu duniawimu begitu bergelora dan menghancurkan hidupmu. Itu hanya bom waktu, saudara. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Tuhan, pasti akan terpelesok. Bahkan banyak saja orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, akhirnya juga bisa kepleset, betul nggak? Iya kan? Apa yang menjatuhkan orang? Kadang-kadang bukan kemiskinan, saudara, yang membuat orang lupa Tuhan. Yang membuat lupa Tuhan justru kekayaan, iya kan? Waktu lagi miskin, aduh boro-boro Tuhan mikirin punya istri 2, boro-boro 1 aja kira-kira gak tahan, ya kan, tiap hari makan apa nih, mana gaji bulan ini, ya kan, ribut melulu, boro-boro mau cari 2. Tapi kalau udah gaji 2 digit iya kan, puluhan juta, apalagi udah 3 digit, udah ratusan juta, waduh, kok kayaknya 1 kurang ya, kayaknya perlu 2 nih kayaknya perlu 3 nih, kayaknya 1 kayaknya kurang klop gitu loh, betul nggak?
semua akhirnya muncul waktu engkau lupa sama Tuhan. Nah, ingat baik-baik. Apa itu kemenangan hidup? Kemenangan hidup artinya mengontrol diri, saudara. Itu sebabnya kan kita puasa dalam 1 bulan. Kenapa? Untuk membersihkan semua intention. Membersihkan semua yang namanya daging, saudara. Supaya apa? Kita bisa bersih, kita bisa ingat lagi sama Tuhan. Kita berdoa, kita renungan firman. Supaya apa? Supaya hidup kita betul-betul menghasilkan kemenangan yang sungguh. Kemenangan yang besar. Karena kemenangan bukan serta-merta kaya. Kemenangan bukan serta-merta punya properti banyak. Kemenangan bukan serta-merta bisa hidup setiap hari makan di restoran bintang 5, saudara. Tapi kemenangan adalah bagaimana mengendalikan dirimu. Karena Amsal pun berkata, orang yang mengendalikan diri jauh lebih kuat daripada orang yang bisa menaklukkan kota. Saya berdoa hari ini saya merenungkan buat kita semua. Ayo, rayakan kemenanganmu, yaitu mengontrol diri, mengontrol setiap nafsumu, dan punya karakter yang mantap. Karena Tuhan akan memberikan upah kepada kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh merayakan kemenangan. Kemenangan atas daging, kemenangan atas dosa, kemenangan atas semua hawa nafsu. Sehingga kami hidup sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan kiranya kami hidup berkenan di dalam Tuhan. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati. God bless. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.